Bemidbar atau Kitab Bilangan pasal 16. Maka Korah anak Yizhar, anak Kehat, anak Lewi, serta Datan dan Abiram anak-anak Eliab, dan On anak Pelet, anak-anak Ruben mengambil tindakan. Dan mereka bangkit ke hadapan Mose bersama orang-orang dari Bani Israel, 250 pemimpin jemaat itu yang dipilih dalam pertemuan, orang-orang yang ternama. Lalu mereka dikumpulkan melawan Mose dan melawan Aharon dan berkata kepada keduanya, "Cukuplah bagimu, karena seluruh jemaat itu semuanya kudus dan Yahweh ada di tengah-tengah mereka. Lalu mengapa kamu mengangkat dirimu di atas jemaat Yahweh?" Dan Mose mendengarnya, lalu tersungkurlah dia pada mukanya. Kemudian dia berbicara kepada Korah dan kepada seluruh pengikutnya dengan mengatakan, "Pada pagi hari, maka biarlah Yahweh menyatakan siapa yang menjadi miliknya dan siapa yang kudus dan siapa yang akan dia dekatkan kepadanya, dan terhadap orang yang dia jatuhkan pilihan atasnya, dia akan mendekatkan kepadanya. Lakukanlah ini, ambillah bagimu pedupaan-pedupaan Korah dan seluruh pengikutnya, dan taruhlah api ke dalamnya, dan letakkanlah di atasnya wewangian di hadapan Yahweh esok. Maka jadilah orang yang akan Yahweh pilih, dialah yang kudus. Cukuplah bagimu, hai anak-anak Lewi." Dan Mose berkata kepada Korah, "Dengarlah sekarang, hai anak-anak Lewi, apakah terlalu kecil bagimu bahwa Elohim Yisrael telah memisahkan kamu dari jemaat Yisrael untuk membawa kamu dekat kepadanya, untuk mengerjakan pelayanan tabernakel Yahweh, dan untuk berdiri di hadapan jemaat untuk melayani mereka? Dan dia membawa kamu dekat, juga seluruh saudaramu anak-anak Lewi bersamamu. Dan apakah kamu akan mencari jabatan imam juga? Oleh karena itulah kamu dan seluruh kumpulanmu telah berkumpul bersama melawan Yahweh. Lalu Aharon, siapakah dia sehingga engkau bersungut-sungut menentang dia?" Dan Mose telah mengirim orang untuk memanggil Datan dan Abiram anak-anak Eliab, tetapi mereka menjawab, "Kami tidak akan datang. Apakah perkara kecil bahwa kamu membawa kami keluar dari negeri yang berlimpah susu dan madunya untuk membunuh kami di padang gurun, bahwa kamu juga menjadikan dirimu sendiri pemimpin atas kami? Kamu juga tidak membawa kami ke suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya, atau memberikan kepada kami ladang-ladang atau kebun-kebun anggur sebagai warisan kami. Akankah kamu cungkil mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang." Dan Mose menjadi sangat marah dan berkata kepada Yahweh, "Janganlah berpaling kepada persembahan unjukan mereka. Aku tidak pernah mengambil seekor keledai pun dari mereka, dan tidak pernah menyakiti seorang pun dari mereka." Dan Mose berkata kepada Korah, "Engkau dan seluruh kumpulanmu haruslah menghadap Yahweh esok, engkau dan mereka juga Aharon. Dan tiap-tiap orang haruslah mengambil pedupaannya, serta haruslah kamu menaruh dupa di atasnya, dan haruslah kamu masing-masing membawa pedupaannya ke hadapan Yahweh, 250 pedupaan. Juga engkau beserta Aharon dengan masing-masing pedupaannya." Dan mereka masing-masing mengambil pedupaannya dan menyalakan api di atasnya dan menaruh dupa di atasnya. Lalu mereka berdiri di depan pintu kemah pertemuan beserta Mose dan Aharon. Dan Korah mengumpulkan seluruh jemaat itu melawan mereka di depan pintu kemah pertemuan. Dan kemuliaan Yahweh tampak kepada seluruh jemaat itu. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Mose dan Aharon dengan mengatakan, "Pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah jemaat ini, dan biarlah aku mengakhiri mereka dalam sekejap." Namun tersungkurlah mereka pada mukanya dan berkata, "Ya Elohim, Elohim dari roh segala makhluk hidup, apakah karena satu orang berdosa dan engkau murka terhadap segenap jemaat ini?" Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan,
berbicaralah kepada jemaat itu dengan mengatakan, jauhkanlah dirimu dari sekeliling perkemahan Korah, Datan, dan Abiram. Dan bangkitlah Mose lalu pergi ke arah Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel berjalan mengikutinya. Dan dia berbicara kepada jemaat itu dengan mengatakan, menyingkirlah sekarang dari perkemahan orang-orang fasik itu, dan biarlah kamu tidak bersentuhan dengan segala yang ada pada mereka, agar kamu pun jangan tersapu bersama segala dosa mereka. Dan mereka menjauhkan diri dari tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram dari sekelilingnya. Dan Datan serta Abiram keluar seraya berdiri di pintu perkemahan mereka, juga istri-istri mereka dan anak-anak mereka serta kanak-kanak mereka. Dan Mose berkata, dengan ini kamu akan mengetahui bahwa Yahweh telah mengutus aku untuk melakukan segala perbuatan ini, karena bukan dari kemauanku sendiri. Jika mereka mati seperti matinya setiap manusia, dan dilawat-lawatan setiap manusia atas mereka, maka Yahweh tidak mengutus aku. Namun jika Yahweh mengadakan sesuatu yang baru, dan tanah mengangakan mulutnya serta menelan mereka dan segala yang mereka punyai, dan mereka turun hidup-hidup ke alam maut, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang itu telah menghina Yahweh. Dan terjadilah, ketika dia selesai mengatakan semua kata-katanya itu, maka terbelah dualah tanah yang ada di bawah mereka, dan bumi mengangakan mulutnya dan menelan mereka serta seisi rumah mereka, dan semua orang yang dimiliki Korah dan segala kepunyaan mereka. Dan turunlah mereka hidup-hidup serta segala yang mereka miliki ke dunia orang mati. Dan bumi menutup di atas mereka dan memusnahkan mereka dari tengah-tengah jemaat itu. Dan seluruh orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian seturut teriakan mereka, karena mereka berkata, jangan-jangan bumi akan menelan kita. Lalu api keluar dari Yahweh dan melalap ke 250 orang yang membawa dupa itu. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, katakanlah kepada Eleazar anak Imam Aharon, agar dia mengangkat pedupaan-pedupaan dari antara pembakaran itu, dan tebarkanlah apinya ke depan, karena mereka telah menjadi kudus. Mengenai pedupaan-pedupaan orang-orang berdosa terhadap jiwanya, maka mereka harus membuatnya menjadi lempengan-lempengan tempaan sebagai pelapis untuk mezbah, karena mereka telah membawanya ke hadapan Yahweh dan menjadi kudus. Dan hal ini adalah sebagai tanda bagi Bani Israel. Dan Imam Eleazar mengambil pedupaan-pedupaan tembaga itu yang orang-orang yang terbakar itu telah membawanya, dan mereka menempanya sebagai pelapis mezbah, suatu ingat-ingatan bagi Bani Israel, supaya orang asing yang bukan dari keturunan Aharon sendiri tidak mendekat untuk membakar dupa di hadapan Yahweh. Dan dia tidak menjadi seperti Korah dan seperti jemaatnya, sebagaimana yang telah Yahweh firmankan kepadanya dengan perantaraan Mose. Dan pada keesokan harinya bersungut-sungutlah seluruh jemaat Bani Israel melawan Mose dan melawan Aharon, dengan mengatakan, kamu telah membunuh jemaat Yahweh. Dan terjadilah, ketika jemaat itu dikumpulkan melawan Mose dan melawan Aharon, dan mereka menengok ke arah kemah pertemuan, dan tampaklah awan telah menutupinya dan terlihatlah kemuliaan Yahweh. Lalu datanglah Mose dan Aharon ke depan kemah pertemuan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose dengan mengatakan, jauhkanlah dirimu dari tengah-tengah jemaat ini, dan aku akan menghabiskan mereka dalam sekejap. Dan tersungkurlah mereka pada mukanya. Lalu Mose berkata kepada Aharon, ambillah pedupaan dan taruhlah di atasnya bara api dari mezbah, dan bubuhkanlah dupa, dan bawalah secepatnya kepada jemaat itu, dan adakanlah penebusan atas mereka, karena murka telah keluar dari hadapan Yahweh, tulah sudah mulai. Dan Aharon mengambilnya seperti yang Mose telah mengatakannya, lalu berlari ke tengah-tengah jemaat itu,
Dan lihatlah, tulah itu telah mulai di antara orang-orang itu, dan dia memberikan dupa serta mengadakan penghapusan dosa atas bangsa itu, dan berdiri antara yang mati dan antara yang hidup, dan tulah itu berhenti. Dan terjadilah yang mati oleh tulah itu 14.700, tidak termasuk mereka yang mati dalam perkara Korah. Dan Aharon kembali kepada Mose ke depan pintu kemah pertemuan, dan tulah terhenti.